Belum, Pak. Iya, kalau belum ada, kita lanjut lagi ke bagian yang berikutnya, bagian yang keempat tadi ya. Oke, nah di bagian yang keempat ini kasusnya beda lagi. Nah sekarang ini apa? Kita ingin setting Cisco routernya sebagai klien. Kalau tadi kan kita sudah setting sebagai server ya. Nah, bagaimana kalau kita setting sebagai klien? Kasusnya apa? Kasusnya misalnya kalau kita koneksi ke ISP gitu ya. Kita connect ke ISP, terus dari ISP kita dapatkan IP dinamis. Ya, IP-nya dinamis. Ya, terus config-nya bagaimana? Ini untuk gampangnya aja, ISP-nya saya pakai server ini aja ya. Ini misalnya ya ISP gitu aja. ISP-nya ini terus ini langsung perangkatnya langsung router aja. Ya, simpelnya seperti ini. Jadi asumsinya ini servernya itu adalah koneksi dari ISP itu ya, atau dari mungkin dari modem atau apa gitu ya. Bisa sih sebetulnya dibuat ya, ada modem dan lain-lain itu ada di One Emulation, ada ini sebetulnya, ada modem ini. Tapi saya untuk menyederhanakan ini kayak gini langsung aja nih. Katakanlah IP-nya saya tuliskan dulu ya, IP-nya 192.168 ya 11 gitu lah. 124. Ya ini sebenarnya nggak perlu nih ya, buat gampangnya aja. 192.168.11, subnet masknya 25.250, default gateway-nya 192.168.11. DNS servernya ya kosongkan aja ya nanti. Ini kan buat gampangnya ya, kalau mau tambah DNS server ya ini mestinya bukan server nih ya, bisa kasih switch dulu atau kasih router gitu ya. Nah, jadi ini buat gampangnya aja nih ya, service on, default gateway-nya 192.168.11, DNS server kosong. Ini mulai dari 10 gitu ya. Terus save gitu ya. Ya 246 gitu. Oke, ini ya sudah on service-nya ini ya. Nah, sekarang bagaimana konfigurasi di router 0-nya ya. Kalau biasanya kan kita konfigurasi di router itu IP-nya statik ya. Ya, karena memang ya router itu ya memang umumnya sih IP-nya statik. Cuma kan kalau kita connect itu ke ISP bisa jadi IP-nya yang diberikan IP yang dinamis. Nah, bisa nggak kita jadikan router ini DHCP client? Nah, bisa aja ya, kita masuk ke interface gigabit Ethernet 00 ya. Tadi kan nyambungnya di gigabit Ethernet 00. Nah, kalau biasanya kan kita kasih IP address statik. Ya, IP address, IP-nya berapa, subnet mask-nya berapa. Kalau ini sebagai DHCP client cukup mudah ya, IP address tinggal kita tuliskan DHCP gitu aja. DHCP, enter. Dan kita ketik no shutdown. Enter. Nah, tinggal kita tunggu supaya dia bisa dapat IP. Oke. Ya, ini mestinya dia dapat IP nih. Tapi kok nggak dapat ya? Sudah on, benar. Tuh, 100. Benar. Nah, kita cek ya, and show IP interface. Nah, ini dapat ya, lama banget tunggunya. Ya, DHCP address ya, dapat ya 192.168.1.2. Dintar. Show IP interface GI00. Nah, ini IP internet address-nya dapat nih 192.168.1.2 deh. Broadcast-nya 25.255.
ini ya, default gateway-nya itu di tabel routing ya, show IP route. Nah, ini default gateway-nya adalah belum masuk default gateway-nya. Oh, ini 192.168.1.1 nih ya. Di default gateway-nya 0000 ini /0 via 192.168.1.1. Nah, itu adalah default gateway-nya. Nah, itu adalah setting DHCP server di klien ya. Jadi tadi ya show nih config ya. Settingnya di interface ini. Coba seperti ini aja ya. IP address DHCP. Ya, kalau IP static kan IP address diikuti IP-nya berapa, subnet masknya berapa. Jadi kalau pakai DHCP, IP address DHCP, udah gini aja. Langsung dia dapat IP. Oke, itu bagian yang keempat tadi ya. Ada pertanyaan? Belum ada? Ya, jadi hari ini kita belajar DHCP ya. DHCP itu untuk konfigurasi otomatis, detailnya bisa Anda lihat di slide. Tadi di bagian pertama kita belajar setting DHCP server. Ya, apa saja di server ya. Tentunya beda-beda ya. Setiap server cara nyetingnya beda-beda, tetapi informasi yang dibutuhkan atau informasi yang perlu kita konfigurasi itu sama. Sama ya. Jadi cara mudahnya itu terus klien akan dapat IP. Bagian yang kedua, tadi kita setting DHCP server di Cisco router. Ya, di Cisco router juga bisa kita fungsikan sebagai DHCP server. Ya, jadi kita setting untuk dua jaringan sekaligus. Ya, dengan cara membuat dua pool yang berbeda. Poolnya kita kasih nama yang berbeda. Ya, itu. Jadi kalau kita mau tambahkan pool yang lain juga bisa. Ya, DHCP. Dan bagian yang ketiga, kalau ini ya, routernya kita fungsikan sebagai relay aja. Jadi bukan sebagai server, tetapi sebagai relay dari DHCP server yang lain. Nah, di DHCP server yang lain ya kita tambahkan pool untuk jaringan-jaringan yang akan dilayaninya. Ya, pool ya kita tambahkan. Ya, poolnya bisa banyak jadinya ya nanti ya. Nah, bisa lebih dari 2. Kalau tadi contohkan cuma sampai 2 aja ya. Bisa ada banyak sesuai dengan jumlah jaringan yang ingin dilayani pakai DHCP server tersebut. Oke, jadi kita aktifkan DHCP relay-nya di router supaya klien bisa mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi DHCP servernya cukup satu aja dalam jaringan yang besar, dalam lingkungan yang banyak jaringan gitu ya. Kemudian yang keempat tadi kita setting router sebagai DHCP client. Ya, kalau di PC tadi gampang ya, setting DHCP client-nya. Ya, tinggal diubah. Kalau di Windows ya ubah ke automatic gitu ya. Karena ada dua, ada automatic, ada static manual gitu ya. Nah, kita pindah ke automatic. Nanti dia akan dapat sendiri IP dari klien. Nah, kalau di Cisco router pakai perintah IP address DHCP. Dah gitu aja. Nanti dia akan dapat alamat IP dari DHCP server. Jadi itu materi kita hari ini ya.